Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Hum Swastiastu Santi Santi Hum. Kembali bersama saya, Wejangan Malam Hari. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, bersama saya Gusar Legend atau Satrio Pining Sejati. Memang nama saya banyak. Ada Nanang Hari Adi, ada Gus Har Legend, ada Bobby Wong, ada Ajaraham, ada Satrio Piningit, ada Al-Imam Mahdi, ada juga Ratu Adil, dan lain sebagainya. Saya bukan mengklaim diri, tapi itu mempunyai filosofi tersendiri dengan siapa yang harus kita hadapi, dengan siapa yang harus kita sampaikan. Dengan siapa harus kita ungkapkan kata-kata itu. Karena semua nama itu punya simbolis. Ketika saya bercerita bahwa simbol bangsa Indonesia itu juga mempunyai nilai kegaiban. Baik itu kegaiban yang sifatnya cahaya, baik itu kegaiban yang sifatnya materi. Karena dulu di dalam mengambil simbol itu dari referensi bukan hanya sekedar olah akal atau olah pikiran, tapi melakukan ritual puasa, melakukan ritual semedi dan bertapa, sehingga ada kata-kata yang terdapat dalam simbol bangsa Indonesia. Baik itu berupa kain bendera merah putih untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Di balik itu semua ada tujuan. Di dalam kegaiban itu yang telah dicatat dan telah diucapkan untuk membentuknya sebuah bangsa Indonesia dengan simbol merah putih dan burung Garuda. Itu adalah ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur tujuannya. Jadi kita perlu renungkan buat semua pejabat yang ada di Indonesia. Sehingga pertanyaan saya yang pertama-tama buat semua pejabat dari presiden sampai RT, dari anggota DPR, MPR sampai dekal Dewan Kelurahan, DPR, MPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, Dewan Kecamatan, Dewan Kota, bahkan dekal. Anda menjabat tujuannya apa? Karena tujuan bangsa Indonesia didirikan tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Pancasila jelas ketuhanan yang Maha Esa atau kuasa, kemanusiaan yang
adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kalian semua sudah duduk, apakah masih mempunyai tujuan seperti tujuan luhur didirikan bangsa Indonesia itu? Ini yang paling pokok berdirinya negara Indonesia, tiada lain dan tiada bukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material. Dari semua rezim harus berjalan sebenarnya. Saya tidak menyalahkan rezim Soekarno, rezim Soeharto, rezim siapapun juga, tidak. Yang saya pertanyakan adalah masyarakat dan semua pejabat yang sekarang duduk. Atau rezim Jokowi saya tidak pertanyakan. Pertanyaan saya, ketika Anda ingin menjabat dan duduk sebagai wakil atau pejabat pemerintahan, tujuan Anda yang pertama-tama apa? Apakah sesuai dengan tujuan didirikannya bangsa Indonesia, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material? Kalau kita bicara tentang tujuan mencapai masyarakat adil spiritual, adil di dalam bidang spiritual itu sangat luas. Boleh berbeda agama, boleh berbeda keyakinan, boleh berbeda prinsip dalam partai apapun juga, boleh berbeda suku, adat istiadat dalam melakukan ritual, tapi jangan mengorbankan manusia lain. Itu namanya adil dalam spiritual maupun material. Begitu juga material. Jangan ditiru filosofi pengusaha internasional dunia. Dia menjabat hanya ingin meraih keuntungan pribadi, tidak ingin memajukan masyarakatnya mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material. Kita abaikan partai, dari partai manapun juga, dari bangsa manapun juga, dari suku manapun juga. Ketika kita mempunyai tujuan hidup seiring dan sejalan dengan tujuan membentuk dan terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material. Tidak ada intimidasi, tidak ada pembohongan publik, informasi yang benar, dan tidak mau ditekan oleh dunia internasional. Kalau memang itu hanya untuk kepentingan pengusaha-pengusaha untuk memperkaya pribadinya masing-masing, yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, renungan wejangan malam ini, mari kita merenung semua para pejabat, merenung niat kita, tujuan kita ingin jadi pejabat, ingin jadi presiden, ingin jadi ketua DPR, ingin jadi ketua MPR dan sebagainya. Coba merenung ulang. Karena segala sesuatu ketika
Sudahkah kita melangkah yang baik dan lurus juga benar? Tidak hanya lip service di mulut, tidak hanya figur di pabrik-pabrik saja, dari hati kecil kita yang paling dalam, dari pikiran kita yang paling dalam. Begitu juga buat para pemprotes pemerintahan. Kalau dulu dirombaknya sebuah aturan, sekarang dirombaknya pula sebuah aturan. Itu hal wajar. Begitu juga kalau suatu saat berombaknya NKRI menjadi negara kerajaan rakyat Indonesia. Dengan satu catatan, rajanya harus bijaksana, adil, dan mempunyai tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur, mewujudkan setelah mencapai. Jadi tidak orang yang terdekat dengan golongan yang besar terus menginjak dengan golongan yang kecil. Tidak. Orang lemah malah dihancurkan, tidak. Justru kalau orang lemah itu yang benar, itulah yang harus diangkat. Sebelum peradilan alam akan menyisir semua atau menyaring dari masyarakat dan rakyat Indonesia, juga pejabat seluruh dunia. Karena hal itu akan terjadi sharing verifikasi kebersihan hati, pikiran, tujuan hidup, dan tujuan membentuknya bangsa dan negara. Bukan hanya kekuasaan semata, bukan hanya untuk kepentingan dihormati, dikagumi, dan ketenaran saja, bukan. Tapi benar-benar untuk kemakmuran masyarakat, sebagaimana tujuan membentuk negara Indonesia.